publikasi. Hmm, itu kenapa ya? Apa karena laptopnya atau settingannya ya? Hah? Masa iya? Iya. Saya belum coba sih pakai laptop lain. Hmm. Eh, coba ini. Saya share di WA ya, yang yang apa itu? 7 template. Ya, yang saya Ya juga coba. download Hmm. kemarin saya. Iya, saya download semalam. Eh, Waktu kita Zoom semalam, hmm, saya download. hmm, Tapi memang tidak saya coba semalam. Nah, saya cobanya tadi sore gitu kan. hmm, Karena besok saya mau kasih ISTOJT sama TPP, jadi saya hmm, coba tadi hmm, tujuh-tujuhnya nggak bisa diinput gitu loh, diprotek. Coba ini yang file yang saya punya ya, yang mau dilihat yang mana nih, yang template yang mana? Coba dibuka aja dulu salah satunya, Pak. Contoh yang mana? Flash atau Flash ya? Iya, yang mana aja. Hmm. Nah, masih sama metodenya. Kalau yang jangan input di sini, kalau di sini nanti pasti inputnya di sini. Nama lengkap pengurus BUMDes, nomor KONI, nomor HP. Lah ini kenapa kok harus diisi lengkap? Jadi kalau udah terisi lengkap kan baru terisi itu. 081. Oke, terus ini saya pilih ketua direktur. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang Nggak tampil tuh Pak Mus. oh, nggak tampil. Ini nggak ada masalah. Ya, udah tampil. Hmm, Oh iya, oke. oh itu bisa ya. Bisa. Ini untuk BUMDes. Hasilnya juga udah terisi. Ya. Iya. Eh, Kalau sheet pertama itu kan hasil dari inputan itu ya. Di sheet pertama Sip, itu kan ini, tidak. ya ini jangan diisi. Nanti kalau diisi pasti, pasti dia menolak itu. Iya, di sheet pertama itu kan eh, hasilnya kan dari inputan sheet Iya, saya yang sebelumnya. untuk urusan BUMDes nggak ada masalah ya. Ya, coba. Sebaiknya file yang saya kirim itu silakan Mbak Andi coba dulu di laptop Mbak Andi, jangan sampai ada trouble di laptop. Sekarang silakan share screen. Ya, bentar. Hmm. Terus kalau untuk contoh SK tim di masing-masing jenjang itu ada nggak sih Pak Mus? Di level nasional kita tidak bikin konsep, Mm-mm. kita tidak bikin konsep seperti itu sih. Sebenarnya Oh, sama persis kayak SK, SK tim yang kemarin SDG itu sebenarnya sama. Cuma kan pertanyaannya adalah apakah boleh digaji. Makanya saya selalu menyarankan coba dicek SPK-nya atau kontraknya teman-teman itu kalimat yang dilarang yang mana. Seperti itu. Supaya mm-mm. inline antara yang dikontrakkan dengan yang
terjadi di lapangan supaya nggak. Ya, tapi mungkin kalau Pak Mos, Pak Mos, hilang ya suaranya ya. Kemungkinan boleh. Sama persis Iya, kemarin pada waktu pas SDGs, teman-teman menerima honor juga kan? enggak. Di Nggak menerima. SDGs nggak masuk tim. Mm-mm. Jadi mungkin gini, mungkin dikemas dalam bentuk bukan honor, Mm-mm. tetapi operasional mungkin ya. Iya, Kalau makanya operasional, iya, dilihat dulu SPK-nya teman-teman bahasa yang dilarang seperti apa, maka ada ada narasi yang harus dihindari supaya nggak terjadi temuan. hmm, Silakan Mbak Andi. Mas Nanang Ahmad, mana nih Mas? Derek ke Pak, salam kenal dari Oh, Kudus. oh, Kudus. Ada kendala dalam melakukan pendataan? Belum, kami belum masih sibuk RPJMDes perubahan Pak. Oh ya, baik silakan. Setelah Nanti ini mungkin habis Mas Nanang kita juga dan bisa monitor hasil record yang kemarin malam ya, ya Pak siap. seperti itu. Masih lama Mbak Andi. Untuk webnya berarti belum siap ya Pak ya itu ya. Untuk webnya sedang proses, sedang progres. Siap siap. Eh, tahun 2025, tahun 2025 ini semua desa itu harus menginput via Excel. Oh Tidak nggih. bisa lagi nginput via website. Seperti itu, menghindari terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Satu, yang kedua, supaya menjadi eh, dokumen otentik yang bisa dipertanggungjawabkan di setiap tahunnya. Jadi kalau filenya ada, di saat ada pemeriksaan udah nggak kalang kabut kembali seperti itu. Siap Pak, siap Pak. Di kami sudah terbiasa eh cetak Pak setelah Pak. Setelah pemutahiran itu pasti kita ada cetak. ya betul. eh yang poin penting di sini, Mas Andi. Kalau umpama kan Mas Andi sebagai PLD ya, sebagai PLD itu Pak Nana Pak. eh, usahakan untuk yang menjadi petugas entry bukan Mas Andi. Siap siap. Mas Andi hanya sebagai fasilitator, ya. Ya siap Jangan Pak. sebagai input, sebagai petugasnya, jangan. Satu, yang kedua, di dalam melakukan pemutakhiran data, Mas Nanang, jangan jangan kuesioner itu hanya satu orang yang bertugas melakukan inputan. Jangan. Itu harus dibagi supaya tidak terjadi bebannya hanya tertumbuh di satu orang. Seperti itu. Nggih 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 nggih. Ada Siap. poin-poin yang harus diperhatikan. Contoh kayak gini. Poin yang harus diperhatikan pada saat pendataan, tadi saya sampaikan bahwasanya pendataan itu sebaiknya, contoh nih, ini, data ini untuk identitas desa atau profil desa itu beri tanggung jawab kepada Sekdes. Data geografi atau topografi itu kasih
bebannya atau tupoksinya ke kasih pemerintah. Dimensi sosial, kasih kesejahteraan, KPM, terus ekonomi nanti kasih kesejahteraan. Ekologi kasih sekdes lagi, aktivitas desa kasih ke pelayanan, kaur pelayanan, kerjasama desa bisa sekdes, pendapatan desa bisa kaur keuangan. Atau kuesioner indeks desa yang lainnya bisa dibagi rata. Yang penting di dalam pemutakhiran data tidak hanya terpusat di operator desa. Itu pentingnya di situ. Iya, iya. Jadi kalau umpama teman-teman sudah mengarahkan dalam melakukan advokasi fasilitasi, itu udah jelas apa yang harus dilakukan dan jangan terpusat. Nanti kalau ada pertanyaan begini, Mas Andi, Mas Nanang, kenapa sih indeks desa kok diterapkan di tahun 2025? Jawabannya begini. Ini jawabannya ini di slide ini Mas Nanang. Ya, Yang pertama adalah dana desa sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun masuk ke tahun ke-11. Makanya evaluasi tentang desa itu kita naikkan, dinaikkan. Indeks desa ini bukan produknya Kementerian Desa. Tapi indeks desa ini adalah hasil kesepakatan bersama untuk memperbaiki indeks desa membangun. iya. Siapa saja eh, yang melakukan pendiskusian ini? Yang diskusi ini mulai dari Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, Bappenas, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu diwakili oleh DJPK, terus Kementerian Dalam Negeri, terus BPS. Pada awal-awal itu BPS aktif, terus kemudian Kementerian Desa. Kenapa kok munculnya indeks desa di tahun 2023 terus diluncurkan di tahun 2024? Jadi tahapannya di sini adalah, jadi di lintas KL kementerian ini sudah ada kalimat sepakat bahwasannya eh, kita Kementerian Desa secara konsisten melakukan pendataan mulai dari tahun 2018 sampai 2024, kondisi bagaimana pada saat COVID kita masih konsisten. Itulah yang menjadi guidance yang Kementerian Desa diberi tugas dan dituangkan di dalam regulasi. Makanya nanti kalau ditanya RPJMN saat ini sudah pakai indeks desa, iya. Jadi semenjak tahun 2025 evaluasi desa yaitu persentase desa mandiri itu udah pakai indeks desa. Kalau dulu kita pakai indeks desa membangun itu hanya fokus kepada mensupport perhitungan dana desa. Itu perbedaannya. Tapi di tahun 2025 sampai 2029 ini sudah masuk ke perencanaan juga. Target target RPJMN juga. Target RPJMN apa? Yaitu persentase desa mandiri. Kalau dulu itu ada 3 target, yaitu mengentaskan desa tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi mandiri. Di dalam evaluasi RPJM yang lalu itu terjadi gap, yaitu untuk status yang sangat tertinggal tidak terwakilin. Makanya bingung dalam melakukan pengukuran sama yang statusnya maju. Maka di target RPJMN di tahun 2025 ke 2029 itu fokus yaitu persentase desa mandiri. Itu satu. Kalau Mas Andi ditanya, bagaimana menerapkan indeks desa ini di level desa? Menerapkan indeks desa di level desa itu adalah yang pertama adalah masuk ke ranah indikator. Indikator di dalam indeks desa sesuai dengan kewenangan desa. Gitu. Apakah dari hasil pengukuran tahun 2025 kemudian dituangkan dalam regulasi Permendes, biasanya kita setiap tahun itu kan keluar Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa. Permendes prioritas penggunaan dana desa itu juga mendapatkan masukan dari rekomendasi yang ada di hasil pengukuran
desa. Jadi itu salah satu juga unsur menentukan prioritas-prioritas dana desa. Itu satu. Terus selanjutnya di dalam prioritas dana desa itu mengenalkan sesuai dengan kewenangan. Makanya pada saat pas musyawarah desa di bulan Juli itu lihat nanti rekomendasi atau rumusan pokok per indikator mana yang masuk yang belum menjadi intervensi di pemerintah desa maupun di pemerintah kabupaten. Oke, rekomendasi itu tidak mengenal fokusnya hanya satu desa, tidak, tetapi rekomendasi itu seluruh indikator. Jadi di saat musyawarah konsentrasinya adalah kewenangan desanya. Nanti kalau umpama kewenangan desa udah nggak bisa diintervensi, Mas Andi menyampaikan ke TA kabupaten atau ke PD nih, menyampaikan bahwa di desa dampingan Mas Nanang, mohon maaf, dampingan Mas Nanang itu ada kendala rekomendasi A, B, C, D, E. Itu disampaikan supaya apa? Menjadi fokusnya konsentrasi pada saat musrembang kabupaten. Itu. Jadi dengan begitu itu harus disuarakan. Di dalam perencanaan itu ada 4 proses. Yang pertama adalah proses politik, yang kedua adalah proses teknokratik, yang kemudian adalah proses partisipatif, bottom up sama top down. Lah, dikatakan bottom up atau top down, bottom up nih contoh dari bawah ke atas. Data-data yang ada di indeks desa itu memberikan informasi untuk di level kabupaten, provinsi, sama kementerian. Itu. Kalau di bottom up-nya, top down-nya, itu kayak contoh saat ini adalah perintahnya tentang ketahanan pangan, perintahnya tentang BLT, itu top down tuh, itu perintah langsung. Seperti itu. Sekarang proses politiknya. Proses politik kan pasti setiap pada saat musyawarah desa ada kepentingan-kepentingan yang harus diakomodir. Itulah yang harus teman-teman fasilitator mendampingin supaya apa? Tidak dominan untuk proses di politiknya, tetapi harus proses teknokratiknya, yaitu berdasarkan data. Jadi poin-poin itulah yang harus dimasukkan informasi ini, Mas Andi, supaya nggak terjebak nih. Ini kok di dalam musyawarah desa kok lebih condong dominannya kok proses politiknya. Mas Andi harus mengingatkan kembali bahwa di dalam teknokratif ada beberapa poin yang harus ditindaklanjutin dari hasil pemutakhiran data. Musyawarah desa itu kan di dalam Permendes 21 dan Permendagri adalah mencermati mencermati aktivitas yang yang belum terlaksana. Lah, yang belum terlaksana inilah yang harus menjadi konsentrasinya, bisa menjadi masukan. Lah, sekarang kan pemilihan kepala desa, pemilihan pelantikan kepala daerah kan sudah nih. Ini kesempatan memasukkan bahwasannya capaian targetnya di desa harus inline dengan evaluasi desa. Kenapa saya mengatakan begini? Evaluasi desa tujuannya apa? Memastikan layanan-layanan dasar, ya, baik layanan dasar, sosial, ekonomi, aksesibilitas, terus lingkungan maupun tata kelola pemerintahan itu terfasilitasi semua. Jadi di dalam indikator indeks desa itu untuk memastikan apakah layanan yang 6 dimensi itu terfasilitasi atau belum. Kalau belum, maka masuklah teknokratif di dalam proses perencanaan di musyawarah desa. Mungkin seperti itu secara secara ranah kebijakan yang harus diketahui oleh teman-teman pendamping supaya bisa disuarakan pada saat pas melakukan pendampingan di desa. Seperti itu dulu, Mas Nanang, mungkin akan berkembang. Nggih. Kalau di kami memang apa namanya sampun
ini Pak, sudah seringkali seperti itu Pak, sudah seringkali mengingatkan. Cuman terkadang itu eh, pas di tahun anggaran baru itu kita sering ditegur lagi sama desa. Loh, Mm, Mas, kok dana desa kami kok berkurang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mm, kemarin nurut arah dari IDM kemarin itu bagaimana? Kita sudah mm, mm, nurutin gini-gini ya, kayak gitulah, Pak. mm. Nah, kalau pertanyaan seperti itu berarti dari level desa belum memahamin struktur, struktur atau di dalam cakupan di PMK. Apa itu? Di dalam perhitungan dana desa itu kan ada 4 alokasi kan, yang harus disampaikan, yang harus disampaikan Mas Andi adalah alokasi itu kan alokasi dasar, alokasi formula, afirmasi, kinerja. 4 alokasi inilah yang harus diadvokasi ke desa. Kita kembali lagi, coba dicek di PMK-nya. Indeks Desa Membangun pada saat itu mendukung untuk alokasi, afirmasi, dan alokasi kinerja. Ya, afirmasi ditujukan kepada desa yang tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Itu afirmasi. Untuk alokasi kinerja, itu kan dibentuk ada beberapa data. Yang pokok adalah yang pertama ada data dari Onspam, ya kan? Belanja belanja APBDes-nya seperti apa, dana desanya seperti apa. Yang kemudian PADES-nya. PADES juga memberikan dampak seperti itu. Yang outcome-nya yaitu dana desa. Untuk dana desa ini, untuk indeks desa membangun, itu memberikan sumbangsi 35%, dibagi lagi, Pak. Bagi lagi 65 kalau tidak salah 65 itu peningkatan skor sama status dan 35 adalah jumlah penduduk miskinnya turun gitu. Jadi kalau pertanyaannya Pak Kepala Desa seperti itu, Mas Nanang harus menyampaikan 4 alokasi dasar itu harus disampaikan. Alokasi dasar, 4 alokasinya. Alokasi dasar ditentukan oleh jumlah penduduk, alokasi formula ditentukan oleh yang pertama jumlah penduduk, luas wilayah, IKG-nya, ya kan? IKG sama jumlah penduduk miskin, ada 4. Lah, afirmasi 1%, kinerjanya 4%. Terus kan ada tuh yang tahun 2023, 2024, ada memberikan alokasi kinerja tahun berjalan kan. Itu berdasarkan desa-desa yang berkinerja baik. Gitu. Jadi kembali ke slide yang ini. Slide yang ini. Menuju transformasi desa yang terpadu, pengerus ini, itu melihat dari transformasi tata kelola pemerintahnya seperti apa, transformasi sosialnya seperti apa, ekonominya seperti apa, sosial budaya dan ekologinya, terus mewujudkan pembangunan kewilayahan dan supremasi hukum itu dilihat, Mas, dilihat. Jadi, kenapa kok di dalam indeks desa eh, setelah 100% selesai itu tidak langsung muncul statusnya. Karena itu menjadi isu nasional, evaluasi nasional, yaitu desa hanya fokus kepada status, tetapi tidak memastikan rekomendasi yang ada dari hasil pemutakhiran itu sudah terfasilitasi, tapi kok muncul rekomendasi, itu yang salah. Maka di dalam rekomendasi yang benar adalah sudah dilakukan intervensi, tetapi kok rekomendasinya tidak ada, itu udah benar, udah benar. Jadi disitulah yang menjadi tolak ukur yang harus menjadi pertimbangan. Itu kapan statusnya akan muncul? Statusnya akan muncul setelah selesai, yaitu di tanggal 30 Juni dianggap cukup
datanya sudah akurasinya udah bagus, baru nanti dimunculkan secara nasional dan dikeluarkan regulasi Kepmendes tentang hasil pemutakhiran indeks desa. Itu nanti data itu disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk sumber perhitungan dana desa. Selain itu, di dalam kuesioner itu kan ada 4 sheet. Sheet pertama adalah ini. Sheet pertama tentang persetujuan. Nih, sheet pertama persetujuan. Sheet kedua adalah isu tentang indeks desanya, inputan indeks desa. Sheet ketiga adalah isu desa dan perdesaan. Dan yang ini adalah yang tadi saya katakan rumusan pokok ini adalah rekomendasi. Kalau Mas Nanang sudah menginput, Ada. sudah menginput nih ini di indeks desa, di rumusan ini akan secara otomatis muncul, secara otomatis muncul. Kalau sudah muncul, itulah yang menjadi bahan evaluasi pada saat musyawarah atau di verifikasi dan validasi nih, memverifikasi. Contoh tadi saya sampaikan. Ini contoh, desa saya sudah melakukan intervensi nih untuk keberadaan PAUD. PAUDnya sudah ada lima di lapangan. Tapi kok muncul ya keberadaan PAUD ya? Berarti inputannya ada yang salah. Karena apa? Nilai skornya ini adalah 1. Nilai skor 1 itu adalah jumlah PAUD-nya cuma ada 1. Sedangkan PAUD di lapangan itu ada umpama lebih dari 5. Seharusnya ini 5. Maka disitulah yang dicek Mas Nanang. Oh, ternyata gara-gara saya salah nginput, rekomendasinya muncul, itu yang harus diperbaiki di kuesioner. Tahapannya gimana cara melakukan pendataan? Yaitu input dulu semua kuesioner, setelah itu diupload di sistem nantinya, terus kemudian template-template yang ada itu diupload juga. Disitulah nanti kuesioner yang isiannya melalui template nanti secara otomatis akan terisi. Nanti setelah itu di-download lagi, terus sebagai bahan musyawarah, bahan diskusi. Data ini benar nggak? Data ini benar nggak? Contoh nih, kayak contoh. Bila telah dilaksanakan administrasi keuangan, ya diisi atau tidak. 2025 kuesioner ini sudah dikaitkan satu sama lain. Jadi kalau umpama teman-teman input dari bawah, itu nanti akan terkendala. Inputnya harus dari atas ke bawah. Yang pertama, teman-teman untuk ini ya kan? Ini kan ada keterangan nih, diambil dari sheet persetujuan Ya, petugas pendataan. Berarti di persetujuan larinya di sini. Saya katakan, petugas ini bukan pendamping. ya Pak. Ini pemerintah desa. Ya, tidak boleh pendamping. Kalau terpaksa pendamping nih, berarti karena di dalam Permendes, pendamping itu sebagai fasilitator, bukan sebagai petugas. Sebagai fasilitator, memfasilitasi dalam melakukan pendataan. Jadi saya sebagai PLD, saya memfasilitasi, kasih pemerintahan ngisi yang di dimensi mana, kasih KAUR ngisi yang sebelah mana, Sekdes ngisi yang sebelah mana, itu kita fasilitasi. Itu. Nanti kalau udah selesai disatukan. Begitu. Ya. Jadi itulah yang harus dilakukan teman-teman supaya pemutakhirannya itu sesuai dengan yang diharapkan. Itu ya. Siap Pak, siap Pak, siap Pak. Hmm. Untuk Eh, indikatornya ada perubahan Mbak nanti Pak ini.
sama Apanya? ITM tahun kemarin. Banyak perubahan di sini. Berarti Mas Nanang belum buka nih. Iya, Kalau belum pertanyaannya, baru aja per- lihat linknya kata di tele. eh, kalau pertanyaannya seperti itu berarti belum buka. Pertama belum buka kuesioner, yang kedua belum buka Permendesnya itu. Ya, di sini ini adalah lampiran di Permendes. Lampiran di Permendes ini. Ini lampiran di Permendes. Coba nanti cek di Permendes atau di SOP udah muncul juga ini. Ini, Mbak. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah satu, untuk dimensi pendidikan, subdimensi pendidikan yang dinyatakan ada dan tidak ada itu hanya di level PAUD. Di level SD, SMP, dan SMA tidak dituangkan ada dan tidak adanya lembaga pendidikan itu. Yang kedua adalah aksesibilitas semua layanan ada. Cara Ya, nginputnya gimana? Cara nginputnya nanti teman-teman hanya menginput jaraknya berapa, waktunya berapa, transportasinya ada dan tidak. Nanti sudah terrumus apakah hasil inputannya masuk di klasifikasi sangat sulit, nilai skor 1, sulit skor 2, sedang skor 3, mudah skor 4, dan sangat mudah skor 5. Itu. Skor 5 itu ada klasifikasi ini. Di mana? Jadi di dalam Permendes kita udah jelaskan kenapa kok di dalam Permendes sangat rigid karena itu menjadi koreksi di tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023. Menpan RB selalu mengkritisi indeks desa belum transparan dalam melakukan perhitungan. Maka perbaikannya di tahun 2024 regulasi Permendesnya itu kita tuangkan secara detail di situ. Terus kenapa kok ada ini skornya baik? Jadi nilai baik ini adalah nilai skor tertinggi nih 5, nilai skor terendah adalah 1. 1 itu. Terus ini kalau dulu 3 indeks ketahanan nilainya sama, kalau sekarang enggak, beda sesuai dengan jumlah. Ini 26 itu karena apa? Karena jumlah indikatornya banyak. Jumlah indikatornya banyak. Ini ada 16. Jadi 16 kali 5, terus 8 kali 5, 12 kali 5, 4 kali 5, 3 kali 5, dan 5 kali 5. Totalnya berapa? 48 indikator. Ya. Jumlahnya, jumlah skor terbanyak adalah 635. Ini 635. Gimana saya untuk mengetahui kan nanti statusnya di hidden dulu. Untuk mengetahuinya adalah hasil skor direkomendasi jumlahkan aja. Nanti penjumlahannya ketemu berapa nih? Mau 400 bagi 635 ketemu. Ketemu sekian persen bobotnya. Nanti dicek di sini. Cek, oh ternyata kalau hasil pengukuran desa saya bobotnya itu 80. Berarti klasifikasi masuk mandiri. Itu. Teman-teman kan masih ingat tahun 2024 di dalam kuesioner indeks desa membangun kemarin ada sisipan kuesioner indeks desa, ya kan? ya, Kuesioner indeks desa sebenarnya digunakan untuk membuat permodelan ini, Pak Nanang. ya Pak. Jadi datanya teman-teman itu dibuat permodelan yang harus kita menjadi ala ukuran yang sama adalah total ini harus sama. Ini sama ini harus sama. Ternyata hasil permodelan kita mendapatkan yang dari indeks desa membangun 17.203, di indeks desa kita mendekatin di 17.195 dengan
batasan intervalnya ini 79,63%. Seperti itu. Jadi dengan begitu kita udah punya tuh. Terus gimana kalau umpama karena di sini kita lihat ternyata dari hasil data indeks desa membangun yang 17.000 yang mengalami penurunan ada 7.000 turun menjadi maju, turun menjadi berkembang dan turun menjadi tertinggal. Ada yang turun sini. Terus yang awalnya maju naik menjadi mandiri ada, yang turun menjadi tertinggal dan sangat tertinggal juga ada. Ini adalah sebaran status di indeks desa membangun sama indeks desa hasil permodelan. Status indeks desa bukan berdasarkan yang ada di website tahun 2025, bukan. Tetapi ini adalah hasil model analisa yang Bapak Ibu kumpulkan, kita clearance, kita rapikan datanya. Setelah itu datanya sudah dirapikan, kita bikin model. Kita bikin model. Permodelan itulah menghasilkan ini batasan-batasan ini yang dituangkan di dalam Permendes. Karena apa? Kalau Permendes hasil permodelan belum dilakukan, maka Permendes belum selesai. Kenapa? Karena di dalam Permendes harus menentukan batas atas sama batas bawah dan jumlahnya. Jumlah dari hasil permodelan desa mandirinya berapa, desa majunya berapa, desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Sehingga apa? Ketemu tahun 2024 kita udah punya baseline-nya. Makanya di dalam rakor Tekbangda, Bappenas menyampaikan bahwasanya di dalam rakor Tekbangda ke Provinsi Jawa Tengah umpama persentase desa mandiri target 2025 sekian persen, tahun 2029 sekian persen. Gitu. Datanya dari mana? Dari hasil permodelan di tahun 2024 ini. Seperti itu, Mas Nanang. Jadi eh, memang di dalam tahun 2025 namanya bukan pemutakhiran, masih pendataan. Karena apa? Regulasinya disahkan di tahun 2024, kita mulai awal di tahun 2025. Seperti itu ya Mas Nanang. Jadi dasar-dasar yang perlu disampaikan pada saat pas melakukan advokasi atau fasilitasi di desa. Ya Pak, siapa? Ada yang Izin, lain? izin Silakan. Pak Mas. Hmm. Ya. Ya, Pak, ini sudah saya coba lagi. Eh, Mungkin sepertinya laptop saya besok saya coba pakai laptop teman-teman. Sudah saya download, sudah saya coba masih terprotek, tidak bisa diinput sama seperti tadi siang saya coba Hmm. file yang dari Pak Iya. Mus. Tapi besok saya coba menggunakan laptop teman-teman karena memang besok saya jadwalkan OJT terhadap TPP. Kemudian Iya. ada pertanyaan nih Pak Mus, apakah eh, perlu surat surat 554 tanggal 20 Maret kemarin ini yang tentang indeks desa dari Kementerian Desa, apakah itu perlu ditindaklanjuti diturunkan ke surat bupati? Itu yang pertama. Kemudian kedua, eh, kemarin Pak Direktur menyampaikan akan segera menggelar kegiatan sosialisasi resmi dengan mengundang Bapeda dan PMD. Nah, itu harapannya sih secepatnya karena kita di lapangan kan sudah mulai running. Jadi pasti banyak sekali pertanyaan dari Bapeda dan PMD yang seharusnya kan sosialisasi itu dilakukan lebih awal sebelum ini running di lapangan. Nah, kemudian itu yang ketiga, bagaimana kalau terjadi penurunan status
di indeks desa ini dengan hasil status IDM di tahun 2024. Ya kalau penurunannya eh, yang ekstrim ini kan kalau penurunannya drastis ya Pak Mus ya. Contohnya ketika dia mandiri turun jadi berkembang gitu kan, atau dari maju turun jadi tertinggal. Ini kan kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin terjadi. Nah, kemudian itu selanjutnya seperti yang saya asistensikan ke Pak Mus tadi sore bahwa biasanya ketika kita melakukan pemutahiran IDM, kuesioner itu kan kita download dari em, user masing-masing desa. Karena datanya kan ada di situ, data tahun sebelumnya. Nah, jadi kita hanya mengupdate gitu kan. Nah, sedangkan tadi Pak Mus bilang sistemnya belum siap. Artinya pengisian kuesioner berarti dari publikasi itu. Artinya kuesioner itu benar-benar bersih gitu kan. Tidak ada data yang menempel dari data-data sebelumnya. Artinya teman-teman tim di desa itu benar-benar melakukan penginputan pengisian dari kertas kosong gitu kan. Kemudian yang terakhir ini Pak Mus, eh, mungkin sedikit kami diberi sedikit keterangan terkait hilangnya template stunting karena ini kan pasti banyak pertanyaan juga nantinya. Agak banyak Pak Mus, tolong dijawab satu persatu. Yang nomor satu dua saya nggak soalnya gangguan di jaringan. Untuk Surat, stunting memang sengaja kita kita hilangkan. Pertama adalah Direktorat Teknis dari Sosbud itu kan sudah ada aplikasi EHDW. Jadi daripada tumpang tindih 2 kali kerja, mm-mm. biarkan di EHDW yang operasionalnya. Itu Oke. satu. Yang kedua, coba cek di paparan yang tadi siang, kemarin malam yang saya kirim, di slide nomor 26, Mm-mm. itu di situ kan ada bagian ketentuan peralihan yang sesuai dengan di dalam Permendes itu juga dituangkan, ya kan? Penjelasan tentang ketentuan yang peralihan, yaitu untuk desa mandiri di tahun 2024 yang Mm. mengalami penurunan, tidak akan mungkin turun drastis. Mm. Tidak akan mungkin. Kenapa? Kok tidak akan mungkin? Karena apabila turun drastis, coba cek evaluasi kembali, Mbak Andi, hasil inputan 2024, coba cek khusus indeks desa, banyak ada yang kosong-kosong nggak? Mm. Itulah yang menjadi penurunan. Kalau eh, sebenarnya karena sudah 9 desa di wilayah Jawa Timur, itu bukan bukan kan Jawa Timur itu sudah tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal. Tetapi klasifikasi desa tertinggal dan sangat tertinggal, inputannya salah semua. Dan setelah diperbaiki, kembali normal. Itulah, maka saya sampaikan, walaupun di dalam Permendes itu sudah tertuang ada klausul tentang peralihan, itu sebenarnya untuk jaga-jaga yang mengalami penurunan. Karena kita sadar adanya adanya perubahan indikator pasti akan mengalami penurunan. Itu wajar, itu wajar. Antara di tahun Iya. evaluasi tahun 2024 dengan Permendes 2 tahun 2016 dengan Permendes 9 tahun 2024 itu berbeda, berbeda. Kalau dulu hanya berbicara tentang ada dan tidak ada, terus berbicara tentang akses cuma jarak, tapi sekarang Iya. sudah masuk kepada jaraknya berapa, waktunya berapa, dan transportasinya ada dan tidak ada. Itu menjadi satu kesatuan. Terus untuk APM, APM menjadi evaluasi juga.
angka partisipasi murni baik di level PAUD, SD, SMP, sama SMA itu juga menjadi perhatian. Itu tadi pertanyaan yang saya rekam, nomor 3 dan nomor 4. Nomor 1, 2 saya nggak tahu nih apa nih. Iya, yang pertama tadi, apakah eh, perlu dibuatkan surat Bupati menindaklanjuti surat dari Kementerian Desa terkait indeks desa atau cukup surat dari kementerian tersebut? Itu yang pertama tadi pertanyaannya. Kemudian yang kedua, eh, harapannya sih kegiatan sosialisasi resmi dari Kementerian Desa dengan peserta yang melibatkan Bapeda dan PMD segera sih Pak Mus, karena kan kita sudah running di lapangan. Pastinya ya kalau saya sih berpikir seyogyanya kan seharusnya sosialisasi ini dulu gitu ya dilakukan baru Iya, running. Tapi faktanya kan kita terbalik. Kita mulai bergerak di lapangan tetapi sosialisasi resmi dari Kementerian Desanya belum gitu loh. iya, iya. Itu sebenarnya sosialisasi secara birokrasi, secara birokrasi itu akan dilaksanakan minggu kemarin sebenarnya. Cuma kesibukan di level pimpinan yang begitu padat jadwalnya akhirnya ditunda dulu, ditunda dulu. Seperti itu. Itu sih rencananya kemarin, minggu kemarin itu akan mengundang beberapa yang nanti dari lintas KL, yaitu Sekretariat Kabinet, Kemenko, terus dari Bappenas, terus nanti yang kementerian-kementerian yang menitipkan di dalam isu desa dan perdesaan itu kita beri kesempatan untuk menyampaikan. Kenapa sih ada pertanyaan itu dituangkan di dalam isu desa dan perdesaan? Nanti ada informasi-informasi yang dari Kementerian Teknis yang menitipkan gitu loh. Karena kan beda. Di tahun 2025 kuesionernya berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya adalah yang kalau tahun lalu jadi satu kesatuan, satu kesatuan, yaitu tidak ada pembeda mana yang khusus untuk kuesioner indeks desa membangun maupun isu desa dan perdesaan. Kalau sekarang dibedakan, inputan kuesioner indeks desa itu di sheet nomor 2 ini. Ini fokus ke sini. Jadi inilah yang difokuskan khusus untuk penilaian. Jadi inputan desa ini itu akan interkoneknya sama di rekomendasi rumusan pokok sini. Tetapi isu desa dan perdesaan adalah ini pendekatan identifikasi yang requestnya dari beberapa kementerian tadi itu dan menjawab 12 renaksi rencananya. Jadi di sini itu padat fungsinya yang isu tentang desa dan perdesaan. Tetapi sesuai dengan arahan pimpinan, desa difokuskan dulu nih inputnya untuk inputan indeks desanya supaya indeks desanya aman sesuai dengan karena kemarin kita kan balik nih indeks desa membangun di atas, indeks desa di bawah, ternyata teman-teman fokusnya di atas, di bawahnya nggak terlalu fokus, akhirnya banyak yang bolong seperti itu. Terus yang kedua coba dicek suratnya Pak Sekjen, suratnya Pak Sekjen, memang surat itu adalah memberitahukan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa, ya kan, untuk melakukan pendataan. Indeks desa, kalau mau di Kabupaten Lampung Timur, indeks desa ini masuk di dalam ikunya Dinas PMD, itu menurut saya belum tidak begitu tepat. Kenapa? Karena nanti menurunkan aktivitasnya, mengintervensi sesuai dengan indikatornya, 40 indikator, kesusahan. Jadi Mbak Andi sampaikan, tolong disampaikan ke dinas, seharusnya persentase desa mandiri itu masuk ke levelnya bupati, kepala daerah. Supaya apa?
supaya nanti mengintervensi 48 indikator itu bisa didistribusikan ke OPD-OPD yang keterkaitan. Saya ambil contoh seperti ini. Saya ambil contoh di internal kami ya, di internal maksudnya di level kementerian. Di level kementerian, ikunya Pak Menteri adalah meningkat persentase desa mandiri. Nanti di level UK1 yaitu persentase desa memiliki sarana prasarana desa. Ngambilnya kalau sarana prasarana desa yang baik itu ngambilnya di mana? Ngambilnya tentang satu, akses ekonomi dan aksesibilitas. Aksesibilitas itu melihat dari satu, jalan raya di desa, jalan desa, listrik, air bersih, rumah tidak layak huni, internet. Itu Sarpras. Karena di UK2 itu nempelnya adalah nanti di Direktorat Sarpras. Jadi gitu Mbak. Kalau umpama ini menjadi ikunya Dinas PMD, kesusahan, tidak akan tercapai takutnya. Gitu. Jadi di level OPD di Dinas PMD itu adalah kan Dinas PMD itu kan ada 3 bidang ya, 3 bidang atau 4 bidang. Itu tergantung di kabupaten mananya, Pak. Ada yang hanya 2 bidang malahan. Nah, umpama nih 2 bidang, bidangnya apa aja? Tata Pemerintahan, kelola pemerintahan. Eh? ya pemerintahan, Heeh. pemerintahan, keuangan, Pembangunan dan pemberdayaan. iya dan itunya bidang Ya keduanya kan? pemberdayaan. Nah, pemerintahan ini masuk coba dicek di dimensi tata kelola pemerintahan yang mendukung kelembagaan di Dinas PMD itu dimensi mana? Dimensi tata kelola pemerintahan. Indikatornya apa? Oh, indikatornya tentang memastikan administrasi. Yang kedua soal kelembagaan. Seperti itu. Terus untuk pembangunan dan pemberdayaan, apakah di Dinas PMD melakukan pembangunan infrastruktur di desa, ya kan? Kalau umpama Dinas PMD fokus ke situ, caranya gimana? Caranya adalah pada saat pas melakukan verifikasi APBDes, pastikan indikator yang masuk di dalam indeks desa yang tertuang di dalam rekomendasi itu masuk di dalam APBDes, RAPBDes-nya. Dengan begitu, Dinas PMD mengawal pada saat pas asistensi dapat tuh turunannya, yaitu mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan siapa? Mengkoordinasikan ke desa. Karena sebagai pembina desa. Seperti itu. Itu ya. Ya, idealnya kan seperti itu ya Pak Mus ya. Tapi kan Hmm. realita di lapangan kan tidak semudah itu gitu kan. Tidak semua SDM It- yang ada di Dinas PMD itu kan memahami. Sekalipun Nah, kita di TPP sudah mencoba untuk menyampaikan isu terkait perencanaan Hmm. desa berbasis rekomendasi dari IDM itu sudah Oke, mau disampaikan tutup nih dari videonya. beberapa tahun yang Ini lalu. kan. hmm, Tetapi faktanya kan eh, di masing-masing kabupaten dan provinsi saya rasa hampir sama. Artinya dinas PMD itu eh, tidak banyak sekali yang tidak memahami itu gitu loh. Apalagi banyak sekali kegiatan-kegiatan titipan yang ya itu mungkin kita sudah sama-sama tahu lah ya. iya. Ya, cuman begini Pak Mus, eh, pertanyaan saya yang pertama tadi belum dijawab ya Pak Mus ya. Apakah tidak perlu ya adanya surat Bupati? Cukup dengan surat dari Kementerian Desa itu karena di situ kan ditujukan juga untuk kepala desa. Ya, itu Cukup dengan mengingatkan kembali boleh. ya. Mengingatkan kembali, satu, menginstruksikan kepada Dinas PMD. Jadi gini,
kalau Pak Bupati paham indikator-indikator desa apa ya ini nih. Oke, yang harus mengawal dinas umpama nih Bapeda, terus dinas PMD, terus PU, dinas-dinas yang ada di itu menjadi yang harus menjadi validasi, Tim. validator. Itu lebih Ya. bagus. Jadi kalau Mbak Andi bisa komunikasi dengan Pak Bupati, Pak Bupati kalau boleh tim untuk ini kan kan harus bentuk SK tim kan. Iya. Nah, disitulah kesempatan kita karena TPP yang di level kabupaten adalah menjaring, menyambungkan komunikasi tadi yang saya sampaikan. Itu tadi Ya. yang saya sampaikan bahwasanya informasi itulah yang harus dilakukan oleh desa. Informasi itu yang harus dilakukan oleh desa ya untuk intervensinya lebih enak karena tidak semua intervensi dilakukan oleh desa. Yang harus dibangun karena gini, indikator 48 indikator itu tidak semuanya bisa diintervensi oleh desa. Itu harus dilakukan di level kabupaten, provinsi maupun di kementerian. Iya. Makanya apa? Di template template tentang imigran itu ada tujuan, Mbak. Template tentang rumah tidak layak huni itu nantinya ada titipan dari Kementerian Perumahan bahwasanya mereka membutuhkan sumber data yang valid dari desa. Iya. Kami mohon dengan sangat template tentang rumah tidak layak huni diisi sevalid-validnya. Karena khawatir nanti pada saat Kementerian Perumahan Rakyat turun ke lapangan, kok datanya beda ya? Jadi tugas kita sebagai fasilitator sama. Saya fasilitasi teman-teman di provinsi, kabupaten, PD maupun PLD dan kepala desa maupun dinas PMD atau Bapeda di bawah di pemerintah daerah itu saya fasilitasi. Apa yang saya tahu saya sampaikan seperti itu. Nah, sama Bu Mbak Ani sama teman-teman yang lain selaku PT eh, TPP yaitu memfasilitasi. Pernah saya membuat suatu informasi bahwasanya seorang fasilitator itu adalah mendampingi. Mendampingi siapa? Mendampingi desa, mendampingi kabupaten, birokrasi. Tetapi poin yang harus kita ingat di sini, saya menuangkan narasi ini kelihatannya penting menurut saya. Contoh, adanya pendamping, adanya pendamping itu kan tujuannya kan pemberdayaan kan. Yes. Kalau di dalam pemberdayaan tidak memunculkan kemandirian, kemandirian pola pikir, pola kerja, pola kesadaran untuk melakukan pendataan. Tadi makanya saya sampaikan, petugas bukan pendamping. Kalau pendamping yang melakukan pendataan, maka kemandirian di desa ya terbangun, tidak terbangun. Kita udah 10 tahun loh mendampingi desa, dana desa ini udah 10 tahun, masuk ke tahun ke-11. Kalau ceritanya masih sama, karena tahun 2024, persentase yang melakukan pendataan di desa, pendamping desa itu bobotnya 52%. Itu harus kita rubah. Bagaimana birokrasi yang ada di desa, yaitu pemerintah desa, itu yang berperan aktif. Kalau mereka yang berperan aktif, maka pendampingan dalam melakukan pemberdayaan berhasil. Iya. Saya Seperti sepakat. itu. Ya,
Jadi itu teori ini saya dapat dari hasil diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri. Saya banyak belajar satu dengan yang lainnya. Saya buat satu kesimpulan analisis. Oh, ternyata benar ya, seperti itu. Jadi file yang tadi kemarin malam saya share, silahkan Mbak Andi pahamin satu slide. Nanti di situ Mbak Andi akan berimprov, bisa menyampaikan ke baik di level kabupaten dan sebagai bahan pendampingan di desain. Itu sih. Oke, siap Pak Mus. Untuk itu Pak Mus, yang satu pertanyaan tadi yang sempat saya tanyakan juga tadi sore, bahwa artinya di tahun ini di Indeks Desa 2025 ini pengisian kuesioner itu benar-benar halo, terdengar Pak Mus suaranya. Mirrorkan. Data tahun 2024 tidak bisa dimirrorkan ke tahun 2025. Yes. Kenapa? Berarti eh, Karena susunannya sudah banyak berubah. hmm, artinya Tambahan memang pertanyaan, ya, ya, artinya memang tidak lagi secara teknis tidak lagi seperti tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin kan secara ya. teknisnya kita mendownload di user masing-masing usernya desa. Hmm, Nah, seperti itu. betul. Artinya tahun ini benar-benar kita eh, membuka lembaran baru yang benar-benar kosong dan diinput dari nol, dari awal. Ya, ya, Oke, inputan mulai dari nol. iya, Kalau aplikasinya sudah tersedia, sebenarnya gini, ini adalah informasi yang bisa dilakukan start awal oleh teman-teman desa maupun pendamping dari template yang sudah ada, itu bisa dimulai template yang ada itu bisa diisi tanpa iya, harus menunggu aplikasinya sedia. iya, Karena yang menjadi yang menjadi ikatan itu di sini. Ini. Jadi disinilah yang membedakan. Kuesioner bisa diterima di sistem dan sesuai dengan usernya, itu di sini penentunya. Seperti itu ya. Jadi umpama Jawa Tengah. Oh, anu kosong berapa? 32 ya. Gitu. Kalau sekarang ini masih bisa. Jadi teman-teman di template di kuesioner ini bisa nginput, bisa di input nih. Nanti setelah selesai diupload tuh. Itu nanti akan diterima selama teman-teman loginnya berdasarkan dengan kode ini. Seperti itu. Ya, inputannya memang benar-benar dari nol. Saat ini bisa lanjut ke isu suaranya desa dan hilang Pak pedesaan. Mus. Itu juga bisa. Seperti itu. Ya, silakan. Suaranya putus-putus hilang. Ya, seperti itu ya tahapannya. Kuesionernya, indeks desanya di jadi enggak, teman-teman jangan terpaku. Oh kan aplikasinya belum belum siap. Jangan. Jangan seperti itu. Nanti di ending akhirnya akan kewalahan. Lebih baik dalam senggang-senggang waktu ini yang bisa diisi, tapi cara ngisinya dari atas ke bawah. Tidak boleh diacak dari bawah ke atas, nggak boleh. Karena apa? Kalau ngisi dari bawah ke atas, nanti sudah diisi tapi ada keterangan. Bisa juga nanti ditolak. Karena apa? Inputannya itu kita
kita disiplinkan dari atas ke bawah, terus berurut, seperti itu. Yes, yes. Untuk RKTL, Pak Mus, di surat ini kan Hmm, RKTL itu pelaksanaan pendataan eh, sampai dengan verifikasi validasi dari desa sampai dengan kabupaten itu kan diberi waktu hanya 4 minggu, yaitu minggu pertama ya. sampai dengan minggu ke-4 April. Hmm, Nah, nah ini kan kita sudah mau libur nih, tinggal 2 hari lagi sudah mau hmm, libur. Artinya minggu pertama itu bukan bukan hari hmm, efektif kerja, baik di desa ataupun TPP. Artinya hmm. kita dikasih waktu 3 minggu doang nih untuk melakukan pendataan, penginputan di desa, sekaligus sampai verifikasi, validasi di kecamatan dan di kabupaten. Menurut saya ini waktu yang sangat sempit sekali seperti itu. Ya, sempit apabila tidak dilaksanakan. Sekarang kita nggak terpaku, oh, aplikasi belum siap ya. Udah nanti aja aplikasinya, nunggu aplikasi. Oh nggak selesai ceritanya begitu. Itu Iya, Mbak Andi. Jadi iya kalau longgar, supaya longgar, template-nya itu kan tahun lalu kan udah ada tuh, tinggal ya, di update aja template-nya. ya. eh, Itu. Sebenarnya kalau untuk pengisian di awal template-template itu memang sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak perlu menunggu sistem oke. Mm-mm, Template mm-mm. minimal sudah siap. Jadi ketika sistem oke, maka template tinggal mengunggah seperti itu. Tapi mengingat Ya. ini Mm-mm. ada tambahan pertanyaan gitu kan, banyak hal-hal baru yang membutuhkan mungkin pendataan yang lebih mendalam gitu. Saya pikir waktu 1 minggu akan berat eh, jika diberikan hanya 1 minggu di desa seperti itu. Eh, Coba baca dulu kuesionernya, kan teorinya kita kita udah dari tahun 2018 kita tahu teorinya, Ya, yaitu baca pertanyaan, jawab sesuai dengan yang yang diminta, seperti itu sih. iya Pak Mus, artinya saya sudah memahami. Cuman memang kebetulan nih Pak Mus di 2025 saya baru relokasi di Kabupaten Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Jadi memang baru per Februari saya relokasi di sini. Jadi memang saya masih Hmm. mempelajari hasil IDM Kabupaten Tulang Bawang tahun kemarin baru saya buka-buka. Kemudian dengan Eh, solusinya begini, buka arsip inputan tahun 2024, kan masih bisa dibuka tuh. bisa ya sekarang ya. Usernya masih sama, yuk bisa dong. Waktu itu User masih nggak bisa sama, dibuka. password ya. Waktu itu nggak bisa dibuka. Waktu kalau nggak salah itu sekitar eh, awal akhir tahun atau awal tahun itu waktu itu nggak bisa. Coba, ini kan udah 4 Sekarang bulan sudah nih. bisa. Oke, oke. Sudah bisa Seperti ya. itu. Oke, Yuk, Pak yuk, Mus. Terima dicek sih. kasih Ya, baik. pencerahannya. Baik, baik. Eh, Silakan Bapak Ibu yang lain. Mas Rosidin dari Malang, ada pertanyaan, Mas?
Untuk launching beneran April nanti Pak Mus Launching apa itu? aplikasinya. Aplikasi ini sedang dikejar juga karena kan terjadi Suara hilang, seperti itu. suara menghilang. Jangan terpatok ke kita tidak memberikan fasilitasi input via aplikasi. Tahun 2025 inputnya semua di Excel. Oke. Inputnya semua di Excel dan aplikasi hanya sebagai view. View, submit, verifikasi aja. Tidak nginput. Nginputnya di Excel semuanya. Itu sih. Makanya kalau umpama teman-teman masih terpatokan kepada aplikasinya belum siap, eh, nanti rugi nanti. Rugi. Karena itu tadi eh, Excel-nya aja kerjakan, Excel-nya kerjakan, di input, terus di nanti tinggal di upload aja di aplikasi. Jadi aplikasi udah siap, tinggal udah nguploadin aja, tinggal ngupload. Seperti itu sih. Karena pengalaman tahun 2024 saat terjadi gangguan yang tidak bisa kita prediksi, ternyata kesulitan untuk memperbaiki data-data yang sudah diupload itu. Seperti itu ya. Berarti nggak ada pertanyaan Terus lain selain unggah Excel itu ya Pak? Kalau nggak ada, 2020, oke siap. nggak ada. Jadi memang sengaja kita buat begitu karena apa? Di Excel sudah kita pagarin, tapi di websitenya nggak sempet tuh dipagarin. Akhirnya teman-teman banyak memanfaatkan kelemahan yang ada di website, akhirnya banyak yang anomali di situ. Jadi data yang anomali setelah kita pelajarin, oh ternyata banyak yang kuesioner yang indeks desa kok banyak yang kosong, kenapa sih? Oh ternyata nggak connect nih, gitu. Ya. Jadi disitulah pembelajaran di tahun 2024 menjadi koreksinya. Itu ya. Setelah kita untuk jaga-jaga nih Pak, setelah kita unggah semua udah selesai 100%, itu seluruh kuesioner bisa di-download Mm-mm. lagi, bisa diambil Bisa. lagi. Nah, tahapannya begini. Tahapannya, tahapannya dari template atau kuesioner yang saat ini setelah diisi semuanya, pertama kan unggah unggah kuesioner, unggah set. Terus kemudian template-templatenya diunggah juga set. Setelah itu unduh lagi. Karena apa? Di dalam kuesioner yang Excel itu tidak ada sheet atau ada baris yang tidak bisa diisi karena bisanya hanya diisi melalui template seperti itu. Berarti koreksinya di Jadi, seumpama nggak ada pertanyaan yang belum dijawab. mm-mm. Koreksinya di Kalau template. ada koreksinya, jadi gini, umpama di dalam kuesioner nih semua udah diisi, tinggal inputan di template. Oke, nanti inputnya supaya kuesionernya terisi itu harus diupload dulu, diupload kuesioner sama templatenya. Udah, setelah itu unduh lagi, diunduh kuesionernya, ini nanti akan terisi semua tuh, akan terisi. Setelah terisi semuanya, baru tuh dibuatkan bahan untuk musyawarah desa. Di bahan musyawarah desa menanyakan kembali, ini data ini benar nggak? Oh benar, oh ini salah, perbaiki. Perbaiki. Udah kalau sudah oke sampai dari atas sampai bawah udah, setelah itu diupload ulang. Diupload, setelah diupload nanti ada pertanyaan. Saat Bapak Ibu mau mensubmit, itu ada pertanyaan, apakah sudah dilakukan musyawarah desa? Itu, apakah sudah dilakukan musyawarah desa? Oh,
Sudah, oke. Catatan apa di musyawarah desa? Catatannya adalah ini nih. Oke, upload kemudian diupload berita acara, udah submit seperti itu. Kurang lebihnya seperti ini ya. Eh, atau teman-teman silahkan mencoba dari pakai ini. Ini ini masih proses ini. Teman-teman kalau mau pengen mengetahui ini ya kan, eh, kelihatan ini websitenya, Mm-mm. kelihatan ya. Saya contoh ngambil ngambil ID desanya, desa yang sudah ada. Ini udah inputan. Jadi tahapannya adalah kalau teman-teman pengen mengetahui ya, coba pakai desa yang lain. Ini karena sudah diinput. Nih, tampilannya begini aja. Coba kita pakai desa lain ya, nggak usah pakai desa ini. Nggak muncul, Bang. Silakan Bapak Ibu login atau bisa juga. Layarnya nggak muncul. Siap. Nih, ini kondisinya. Ini masih masih progres. Jadi teman-teman hanya pembelajaran aja. Tadi saya sampaikan, umpama nih filenya sudah ada, tinggal diunggah nih, unggah unggah kuesioner di sini, terus unggah di template, udah nih udah terisi semuanya, baru unduh lagi inputan, dimusyawarahkan, setelah dimusyawarahkan nanti Bapak Ibu apabila ada perubahan itu nanti diunggah lagi di sini, diunggah lagi kuesioner, diunduh apa namanya? Diunggah lagi kuesionernya sama templatenya udah, setelah itu udah selesai baru disubmit. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi di lapangan, verifikasi apa namanya di musyawarah desakan udah selesai, nanti disubmit di sini. Disubmit di sini itu nanti ada keterangan apakah sudah dimusyawarahkan desa. Sudah jawabannya. Terus hasil musyawarah desa apa catatannya? Nanti Bapak Ibu mengetik, ada note yang harus Bapak Ibu isi. Jadi tidak hanya semerta-merta sudah, bukan, harus diisi. Kira-kira yang menjadi catatan apa sih tadi itu? Gitu. Seperti itu, Mbak. Makanya sederhana banget gitu. Ini masih tampilan dashboard di level desa. Itu ya. Di desa nggak ada catatan, ibaratnya udah sesuai, Mbak. Berarti iya, Pak. Share materinya, Bang. Iya. Kamu Sedikit berbeda ya Pak Musia tampilan dari sistemnya dengan Iya, karena kalau yang coding berorangnya beda. ya kalau yang di IDM kemarin Hmm. kan dia unggah unggah templatenya kan di dalam kuesioner. Iya, Nah, kalau itu kan dia di menu atas seperti itu. iya. Hmm. Semua ditaruh di atas. Yes. Seperti itu. Pak Mus, Bergesernya sedikit lah.
Wah, kok tiba-tiba ora Iya. dijulpe ta dulu dah ya. Dikirim ya Pak Mus, di-share tahapan penyelesaian penginputan. Tahapan inputan saya belum bikin bikin PPT-nya. Intinya Belum, itu kayak gitu langsung Bang. aja. Intinya di download template-nya dulu, habis di download Heeh. kemudian diunggah, habis diunggah di download lagi ya, baru Musdes gitu ya, baru Heeh. diunggah lagi ya. Heeh. Heeh. Di download itu untuk bahan musyawarah desa karena di dalam aplikasi tidak menyediakan input, hanya menyediakan upload itu. Iya, iya. Seperti itu. Silakan Pak Franky. Baik, Pak Mus. Ini saya mau bertanya sedikit terkait dengan skor ketersediaan PAUD di desa itu. Hmm. Eh, mungkin untuk wilayah kami di Indonesia Timur, Pak. Maksud untuk wilayah Jawa mungkin 5 PAUD itu mungkin standar. Tapi desa-desa kami itu jumlah penduduknya itu ada yang sedikit sekali. Jadi apalagi angkatan belajar PAUD-nya. Ada saja yang mungkin satu desa itu angkatan belajar PAUD-nya itu mungkin hanya 40-an. Itu juga sudah termasuk banyak itu Pak Mus. Sehingga kalau saya coba isi di template itu, kalau kita jawab hanya satu PAUD, maka muncul rekomendasi untuk pembangunan lagi PAUD minimal 4, tambah lagi 4 tambah 3. Tapi kan gini Pak Mus, kendalanya adalah angkatan belajarnya yang tidak terlalu banyak. Lalu yang kedua adalah lokasi desa yang kecil, yang tidak memungkinkan bahwa dalam lokasi desa yang kecil itu ada sekian banyak PAUD di situ. Lalu ini seperti itu, sehingga mungkin standar ketersediaan PAUD mungkin apakah bisa diturunkan sedikit Pak Mus, supaya maksudnya untuk wilayah-wilayah kami di timur, kalau mungkin di Jawa ya mungkin penduduk banyak itu mungkin banyak PAUD. Tapi kalau di kami jawab tidak lebih dari 5, rekomendasi itu akan muncul terus. Sedangkan kondisi di desa tidak memungkinkan untuk bangun PAUD lebih dari 1 atau 2, maksimal di sini 2 sajalah PAUD itu. Kalau lebih juga nanti akan mubazir karena nanti tidak terpakai Pak Mus. Begitu. Ini kondisi di desa seperti itu. Jadi mungkin mohon pertimbangan apakah standarnya perlu diturunkan, jangan sampai 5 ke atas lah untuk bisa mencapai skor tertinggi sehingga rekomendasi itu hilang. Begitu Pak Mus. Ya. Ya. Terima kasih Bang Franky. Kalau terkait itu saya harus diskusi dalam forum lintas kementerian ya. Iya Pak. Oke. Karena memang kita tahu tidak semua desa jumlah penduduknya sama. Iya. Ada yang di wilayah Kalimantan Utara itu ada cuma 16 KK. Kalau mungkin di wilayah timur banyak juga ya sekitar 100 atau 300 500 ya. Iya. Tuh. Mungkin akan coba nanti isu ini akan saya bawa di dalam forum apakah ada strategi lain kalau umpama jumlah anak didik, karena di dalam kuesioner ini sebentar ini Bapak Ibu, ini jumlah penduduk usia 3-6 itu adalah ke PAUD. Ini PAUD nih. Ini PAUD, ini SD, ini SMP, dan ini SMA. Seharusnya ini menjadi alat ukur atau alat pembagi kalau jumlah anak usia 3-6 tahun umpama di desanya itu ada 400 gitu. 400 itu standarnya ruang PAUD-nya atau ada PAUD-nya berapa ya kira-kira kan gitu. Iya.
Tapi kalau umpama jumlah anak usia 3 sampai 6 tahun ini umpama ada 16 mensyaratkan PAUD jumlah PAUD-nya lebih dari 5 kan nggak mungkin juga ya. Iya, benar, Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Franky. Ya. Itu akan saya bawa di dalam forum diskusi untuk menjadi pertimbangan supaya pembagi jumlah anak terhadap ketersediaan PAUD itu supaya inline Ya. sesuai dengan Siap, kebutuhan. siap. Nah, Jadi bagi jumlah penduduknya yang tinggi, maka ruang belajarnya harus banyak. Bagi jumlah penduduknya yang rendah, ruang belajarnya harus disesuaikan juga seperti itu. Makasih siap, Pak Franky ilmunya. siap. Nanti Siap. biar saya jadi catatan untuk sebagai bahan diskusi. Karena Indonesia itu tidak semuanya jumlah penduduknya padat. Ya, betul, Pak. Seperti itu. Ya. Pak Mus, Ya. Oke. izin bertanya Pak Mus, Silakan. itu yang terkait PAUD, khususnya di saya gitu Pak, penduduknya padat, tapi PAUD-nya sedikit, karena kalau di sini di Jawa tuh ada istilah TKA, TKB gitu. Apakah TKA, TKB bisa masuk ke ranah PAUD? Itu satu ya. Yang keduanya terkait kepemilikan sekolah Pak. Tadi D1 udah ada yang mencoba mengisi, kan di situ ada MTS atau SMP ya. Sementara SMP atau MTS itu ada yang milik swasta, sementara di pilihan hanya milik pemerintah. Itu gimana itu Pak? Oh gitu, baik. Ya. Milik, ya ini bedakan Pak, bedakan. Di dalam penilaian indeks desa, untuk lembaga pendidikan yang masuk di dalam penilaian lembaga pendidikannya ada dan tidak adanya itu hanya di level PAUD. Untuk SD, SMP, dan SMA, lembaga pendidikan tidak menjadi salah satu alat ukur. Yang menjadi alat ukurnya adalah aksesnya. Akses itu melihat dari jarak, dari waktu, sama transportasinya. Itu menjadi satu alat ukur. Yang kedua adalah angka partisipasi murninya. Itu, Pak. Tapi ininya Pak, maksudnya gini Pak, ketika di satu desa gitu ya, contohlah di Lampingan sendiri tuh, kalau kita masukkan hanya sekolah SMP-nya aja, misalkan gitu ya, yang punya pemerintah. Kalau di belakangnya tidak ada masalah kepemilikan, no problem ya Pak. Cuma manakala ada kepemilikan itu yang jadi dilema gitu Pak. Oh ya, baik. Betul. Nah itu. Ya, apakah itu memang dikosongkan? Gini Pak. Ya. Di kerangka kepemilikannya, apakah dikosongkan bisa? Atau seperti apa? Kita mau masukkan misalkan ada MTS-nya 2 swasta, ada yang negerinya 1. Kita masukkan milik pemerintah, otomatis kan secara pengertian itu kan milik pemerintah semua gitu Pak. Itu gimana itu Pak? Ya. Sementara masukkan aja milik pemerintah aja dulu Pak. Karena seharusnya di sini itu ada tambahan pertanyaannya, yaitu pemerintah plus swasta. Ya, pemerintah, itu seharusnya gitu. Ya, seperti itu Pak. Ada satu coba nanti saya kalau yang ini sebenarnya saya sudah komunikasi tapi kelihatan masih kelewatan. Nanti saya coba komunikasi sama Mas Tan untuk menambahkan jawabannya. Ini ada tambahan pemerintah dan swasta. Yang kedua adalah pemerintah, yang ketiga adalah swasta, dan keempat masyarakat. Udah selesai. Siap. Terus ini satu lagi Pak, ini yang kadang-kadang jadi dilema tuh terkait rumah bersalin gitu Pak ya. Kita kan kadang-kadang bersalin ya, kan kadang-kadang kita bertolak belakang dengan pendataan yang dari
apa namanya seperti dari BPS ya gitu. Hmm. Karena kalau di apa kemarin tuh ada perdebatan waktu yang kemarin di 2024 terkait rumah bersalin. Sementara Hmm. pendataan BPS itu kan yang namanya rumah bersalin itu udah apa namanya ketentuannya spesifik gitu Pak. Sementara desa tuh Hmm. kadang-kadang berpikirnya bidan tuh karena ada praktek bersalin dibilang rumah bersalin. Sementara pendataan BPS Hmm. kan tidak. Yang rumah bersalin itu Hmm. yang ada dokter spesialis kandungannya dan segala macamnya gitu Pak. Hmm. Nah ini apa Ya, mengacunya ya. ke yang mana gitu Pak? Jadi Oh dia ya. ini Pak, data sama diambil dari desa semua, tapi ketika dikonversi di atas jadi berbeda. Kok data IDM begini, Hmm. data Hmm. dari industri lain seperti ini gitu Pak? Mungkin itu Pak. Hmm. Ya, baik. Baik. Ini Bapak Ibu, apabila contoh ini, Bapak Ibu ngisi untuk ketersediaan layanan tenaga kesehatan. Ini tenaga kesehatan rumah bersalin berarti yang di sana praktek dokter. Oh ini di sini Bapak Ibu, sini ya. Di sini rumah bersalin ini adalah sebenarnya di atasnya kayak rumah puskesmas Bapak. Bukan bukan sama atau di bawahnya praktek bidan. Ya. Jadi yang paling tinggi adalah rumah sakit umum, rumah sakit ibu dan anak, terus yang ketiga adalah rumah bersalin atau sekelas yang hanya melayani persalinan saja, terus puskesmas, pustu, poskesdes, polindes, praktek dokter, sama klinik dokter. Seperti itu ya. Nah, ini KLB. Rumah Kejadian luar biasa. bersalin sebenarnya kalau gitu bisa diasumsikan apakah sama dengan bidan. Karena di bidan itu kan hanya melayani persalinan ya, yang tanpa adanya operasi. Tapi Betul, kalau betul. umpama terjadi operasi, berarti naik level di atasnya. Berarti rumah bersalin itu di atasnya dari praktek bidan. Gitu, Pak. Siap, Sebenarnya siap. sama, Pak, yang dari asumsinya dari Bappenas tadi, BPS tadi itu. Tinggal diperkuat di dalam panduan. Kita cek panduan. Panduannya kalimatnya seperti apa. Gitu. Seperti itu ya, Pak. Siap, siap Pak. Ini contoh nih, Pak. Sarana kesehatan terdekat. Sengaja memang kami narasi kalimatnya adalah terdekat, bukan sarana kesehatan di desa. Karena kadang-kadang di semua desa tidak semua ada sarana kesehatan. Maka narasinya adalah terdekat. Terdekat itu bisa di dalam desa dan bisa di luar desa. Seperti itu. Luis. Kamus Silakan. mau tanya ini yang landmark sama pelataran itu apa ya kira-kira gambarannya? Yang mana, Bu? Yang itu Pak, tadi tuh landmark tuh yang fasilitas, yang tadi ketersediaan ruang publik terbuka. Halo? Fasilitas. Ruang publik terbuka itu di C203. Itu kan di SOP pelataran itu seperti apa bedanya sama landmark itu apa gitu.
Nah, ruang terbuka Ya, itu kayak ruang hijau begitu, Bu, iya, dalam bentuk iya di atasnya sudah ada ruang terbuka hijau. Taman desa kita sudah mana? punya. Cuman yang Mm, pelataran itu maksudnya itu dan landmarknya itu maksudnya itu apa? Apakah tugu gitu atau eh, apa balai-balai mungkin gitu. Soalnya di dibaca di panduan indeks desa itu tidak 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 menjelaskan landmark itu apa gitu. Kalau pelataran apa kayak gitu. C203 ya, Bu? Ya, C203 di di bawahnya C205. Oh, ini ya. Mm, Keberadaan ruang publik terbuka, ini ya, ya, ya. Kan di yang ini. situnya ada tidak ada fasilitas kondisi parah gitu. Apakah landmark itu memang Mm-mm, tugu atau monumen atau situs mm-mm. atau tempat ngobrol nongkrong saja gitu, nah Pak. Oh, ini. Itu. Ruang publik terbuka itu atas keadaan sebagian besar fasilitas ruang publik terbuka di desa. Itu seperti kayak gini, Bu. Kayak lapangan, tetapi itu menjadi aktivitas tempat berkumpulnya masyarakat, bisa dalam bentuk olahraga atau dalam ekonomi, yaitu jual beli, itu juga bisa. Tapi bukan pasar ya, bukan pasar ya. Hmm, Jadi hmm. kayak seperti taman bermain gitu loh, Bu. Seperti Taman itu. bermain yang tidak Ya, banyak pohonnya gitu kan, landmark itu. heeh, Oh, oke, siap, seperti siap. itu. Terus ini ada pertanyaan landmark ini maksudnya adalah landmark ini kayak sejenis rest area. Rest area itu kan sebenarnya biasanya kalau di di tol itu kan ada tempat rest area tuh, kayak gitu. Jadi Ya, ada tempat untuk peristirahatan atau tempat untuk istirahat lah, istirahat atau hmm. berkumpul itu bisa begitu. Landmark itu Oh, seperti itu. oh gitu. Jadi Itu sih. bukan tugu, bukan monumen ya, Pak. Bukan, Oh, bukan, bukan, bukan tapal batas, oh bukan. Oh, bukan. Ya, bukan. Pokoknya bukan tugu aja yang penting mah dia itu tempat bukan. berkumpul orang-orang gitu atas area kayak gitu Ya, ya. ha-ha, ha-ha. Jadi Terima kalau kasih. umpama eh, kita di jalan tol itu kan ada tempat istirahat tuh. Itu Ya. rest kan kalau di tol itu kan namanya rest area. Atau kalau umpama di wilayah, saya pernah di wilayah Gorontalo Utara, itu di Puncak Pontolo itu ada tempat peristirahatan yang bisa untuk selfie, bisa untuk istirahat lah, gitu, berkendara, itu bisa dikatakan landmark juga, gitu ya, Oh, siap. Ya, makasih. gitu. Mm-mm. Kalau alun-alun masuk nggak Pak? Misalkan depan desa itu ada alun-alun gitu Pak. Itu bisa masuk kan? Ya, alun-alun masuk di ruang terbuka, Pak. Oh, siap. Ya, Mm-mm. Ruang ya. terbuka seperti itu ya. Baik. Siap, siap. Ini Mm-mm. Pak, satu lagi. Ah, Kalau IDM itu kan skor desanya itu suka muncul langsung ya Pak ya. Jadi langsung ada di bawahnya tuh Mandiri 0,89, mm-mm. Mandiri Ya. 0,7 maju. Mm-mm. Nah, kalau yang Mm. ide sekarang gimana Pak penilaiannya? Indeks desa saat ini tidak dimunculkan statusnya. Karena pertama, isu yang masih terjadi di lapangan adalah kepala desa selalu meminta request, sedangkan di lapangan, umpama di hasil pengukuran statusnya sudah maju, tapi kepala desa masih ngotot ke berkembang. Kita menghindari hal yang begitu. Tapi poin yang harus ditindaklanjutin di level desa adalah rekomendasi. Apabila di dalam rekomendasi
di lapangan sudah terfasilitasi atau sudah dilaksanakan, tapi kok rekomendasinya masih muncul, coba cek inputannya. Berarti inputannya masih belum tepat. Seperti itu. Tapi kalau umpama Oh, eh, di lapangan belum terlaksana, belum ada aktivitas, tapi kok di rekomendasinya nggak muncul, coba dipelajari. Apakah apakah memang sudah terfasilitasi atau belum? Begitu. Jadi cara jadi gini, teman-teman TPP harus mengetahui pembentuk dari indikator ini apa? Oh, keberadaan. Keberadaan ini jawabannya ada dan tidak ada dan jumlahnya berapa. Kemudian akses ini jawabannya adalah jarak, waktu, sama transportasi. Angka partisipasi murni ini adalah dibentuk dari jumlah anak didik yang sekolah dan dibandingkan dengan jumlah eh, usia anak usia 4 sampai 6 tahun. Jadi ketahuan, oh ternyata di sekolah di desa kita tidak mencapai semuanya sekolah, tapi kok kenapa ini skornya kok satu gitu. Skornya satu, berarti inputannya yang salah. Apakah apakah eh, di dalam di dalam inputan untuk jumlah penduduk usia anak PAUD itu lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Jadi eh, teman-teman TPP mengontrolnya begitu. Jadi kalau umpama di level desa sudah detail begitu ya. Nanti di level kecamatan bebannya udah nggak banyak gitu. Karena kami nanti di level nasional juga ada desk yang memastikan bahwa inputannya benar. Itu sih, Bapak Ibu. jadi gini Pak, jadi tadi teh kalau inputannya tidak benar, jadi rekomendasinya harus dilihat dulu. Berarti Excel-nya itu sudah nge-link dengan rekomendasi yang tadi ya Pak? Iya, sudah. Jadi nanti ketika ada anomali misalnya, sudah teridentifikasi atau dan lain sebagainya. Jadi nanti kita lihat di set yang rekomendasi, kemudian kita perbaiki lagi di Excel gitu ya Pak. Lalu udah gitu kita unggah gitu. Iya, betul. Nah terus pendataan gini Pak, kan pendataan kadang-kadang oleh PLD. Kira tadi Bapak bilang bahwa sekarang pendataan itu harusnya oleh perangkat begitu Pak. Tadi itu saya kan baru masuk tadi itu. Ya. Harusnya jadi bagusnya oleh perangkat saja gitu. Jadi PLD hanya mendampingi gitu untuk pendataan ide ini. Iya. Lalu nanti berita acaranya gimana Pak? Jadi kan kita input narasumber tiga unsur. Ya, BPD, pendamping, dan Kades. Berita acara ditandatangani oleh 3 unsur. Pendamping, BPD, dan kepala desa. Ya. Nah, maksud aku yang di kuesioner yang pertama, Pak. Ya, yang pertama. Nah, yang pertama itu nanti narasumbernya itu kan berarti perangkat desa atau kepala desa. Di paling atas. Silakan disepakatin di desa. Karena inputan tidak boleh terpusat di satu titik orang. Jadi yang menginput tidak boleh dibebankan hanya satu titik orang, nggak boleh. Itu harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pendamping nanti keliling. Pendamping keliling. Pak Sekdes ada kendala nggak nginput ini? Pendamping juga harus disiplin. Disiplinnya seperti ini. Bapak pendamping harus menanyakan, ini dasarnya apa? Itu harus berdasar. Jangan sampai, oh ini perkiraan saya, nggak bisa. Harus punya dasar. Oh gitu. Jadi kalau misalnya untuk BUMDes yang diisi
sama BUMDes. Kalau pemerintahan berarti oleh pemerintah gitu ya Pak. Iya. Mm-mm. Oh, tapi tetap Seperti nama itu. informan mah tetap Kenapa kepala tadi desa saya ya Pak. melarang, enggak, kenapa tadi saya melarang inputan tidak boleh hanya operator, nggak boleh. Ya. Nanti operator khawatirnya nggak banyak tahu, ya kan? Hmm. Karena data ini kan nggak hanya satu orang yang tahu nih, seperti Ya. itu. Itu sih Oh, yang siap harus siap menjadi siap. pertimbangan. Ya, Ya paham. Makasih Pak. iya. Mas Arif, ada yang mau disampaikan? Pak Mus, itu yang tadi yang Ya, masalah TK atau TK PAUD itu belum kejawab Pak Mus itu. Apa dimasukin ke PAUD aja apa gimana itu? ya PAUD, Pak. Di kesituin aja gitu walaupun dia sekolahnya di TK Ya, gitu ya. Siap, siap. ya. Dia di PAUD karena usia 3 sampai 6 itu kan masuk di PAUD atau TK kan, seperti PAUD sederajat itu sih ya. Siap. Itu ya, Pak. Heeh. Baik, Bapak Ibu, ada yang lain? Cukup? Belum praktek Pak ini jadi. Kelihatan Satu udah Pak Mus, cukup ya. satu Pak Mus terakhir mungkin. Ini saya masih agak bingung soal ketersediaan sarana transportasi itu. Itu terkait apakah yang Hmm. disediakan oleh pengguna jasa atau oleh Pemdes? Tidak, tidak disediakan oleh pengguna jasa atau pemerintah desa. Jadi gini, transportasi transportasi itu makanya di situ garing-garing. Transportasi umum garing, transportasi online garing, transportasi masa pribadi garing kan gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Maksud, Beda lagi begini Bapak. Berbeda apabila tidak ada transportasi. Contoh, iya Pak nggak ada transportasi karena berada kita di tengah laut, mau di tengah air. Transportasinya cuma perahu. Sedangkan perahu di sini itu disediakan oleh masyarakat, itu masuk. Itu. Umpama tidak ada sama sekali aktivitas transportasi, cuma diem di rumah, ya begitu. Itu beda, beda. oh, Ya, ya jadi Pak Franky. penyediaan transportasi itu bukan hanya dari Pemdes, tapi mungkin jasa transportasi yang ada berarti masuk begitu. Iya, Orang mau ke dan Pulinkes, tidak orang mau ke, terpatok, Aha. iya, tidak terpatok harus bertrayek. Oh ya, Karena yang saat indeks desa membangun itu menjadi titik lemah. oh ya. Intinya bahwa dia mau mengakses Seperti itu, sarana Pak. kesehatan itu tersedia sarana transportasinya. Iya. Oke, siap Pak, siap, siap. Mm-mm. Beda lagi kalau cuma jalan kaki, Pak. Oh ya, Nggak bisa selain jalan kaki itu berarti transportasinya nggak ada kan? oke, oke. Kendaraan, ya begitu. Ya, Siap Pak, siap, siap. baik. Bapak Ibu, sudah waktu menunjukkan 22.51. Bila tidak ada pertanyaan lagi, Mas Arif ada yang mau disampaikan? Cukup? Oke ya. Nanti kalau kalau Sementara memang cukup Pak. cukup ya. Jadi silakan Sementara Bapak Ibu bertrial ya. eh, melakukan pendampingan penginputan data, jangan menunggu aplikasinya selesai dulu terus baru mulai pendataan, jangan. Sambil berjalan pelan-pelan tapi lari cepat, berjalan Ya. lari cepat supaya apa, kalau dikerjakan itu kan pasti akan selesai. Tapi kalau menunggu aplikasi, karena di aplikasi pun juga Bapak Ibu tidak bisa nginput di aplikasi, nginputnya juga di Excel, Siap, siap, siap. seperti itu. Jadi Excel yang Bapak Ibu yang sudah kita upload di link
id.kemendesa.go.id di menu toolnya publikasi, scroll ke bawah tahun 2025. Di situ sudah masuk untuk menjadi acuan teman-teman di lapangan dalam melakukan pendataan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, saya kira cukup. Kita udah diskusi sekitar 2 jam. Kalau memang darurat kembali, besok akan saya bukakan link Zoom lagi untuk diskusi kembali. Seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati, bila ada informasi atau kendala, silakan telepon atau WA, silakan WA langsung ke kami juga nggak apa-apa, silakan disampaikan di forum grup nasional bagi bagi TAPM, bagi yang PD maupun PLD bisa japri ke saya juga nggak apa-apa. Bagi yang belum punya nomor telepon, nanti silahkan tanya teman-teman pasti tahu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasinya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.